Sejauh mana sih kalian itu bisa berkontribusi terhadap hubungan dengan seorang laki-laki? Kita akan bahas di video kali ini bagaimana seharusnya wanita berkontribusi dalam hubungan. Banyak banget sekarang cowok-cowok yang suka nanya kayak, apa kontribusi kamu? What did you bring to the table? Apa yang kamu bawa dalam hubungan ini? Nah, aku akan bahas gimana cara menjawabnya dan bagaimana seharusnya kamu berkontribusi dalam hubungan. Thanks anyway yang sudah subscribe dan juga sudah dukung channel ini. Dan thanks juga yang udah follow aku di sosial media Instagram babyvoice99 dan TikTok babyvoice9. Terima kasih yang udah beli karya-karya aku berupa electronic book yang berjudul Menjadi Wanita Tenang, Harta Tahta Wanita, dan juga VIP Mindsets. Thanks yang sudah ikutan course aku. So, let's get started. Yang dimaksud dengan kontribusi oleh wanita dalam sebuah hubungan seharusnya tidak bersifat tangible, melainkan bersifat valuable. Jadi nilainya bukan nilai yang bisa dihitung secara tangible, ya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, bukan seperti itu, tapi yang bersifat valuable, bernilai secara intangible. For example, kenapa kok aku selalu memberikan saran kepada kalian para wanita untuk tidak memberikan hadiah yang bersifat tangible, yang luxurious mungkin ya, mahal. Kenapa? Kok aku lebih menyarankan kalian memberi hadiah yang bersifat valuable, ya, intangible. Seperti contohnya adalah editan foto, ya, itu kan bersifat valuable. Kamu juga put effort, tapi bukan effort yang tangible, ya. Atau sesekali kamu mungkin memberikan apresiasi seperti menulis surat, handwriting, dan lain sebagainya. Believe it or not, laki-laki sangat senang mendapatkan hadiah-hadiah yang valuable tadi. Real man ya. Aku ketemu beberapa cowok temen aku yang mereka ini malah nggak nyaman kalau mereka mendapatkan hadiah yang luxurious. Mereka malah kayak menolak karena itu menurut mereka harusnya kan aku yang ngasih hal-hal yang bersifat tangible, ya, hal-hal yang mahal, luxurious itu harusnya aku yang ngasih, dan aku nggak sepantasnya menerima itu dari seorang cewek. Itu cerita dari salah satu teman aku. Nah, aku mulai berusaha untuk memahami, oh ternyata mereka lebih senang mendapatkan hadiah yang valuable, bukan yang bersifat mahal. Aku pernah memberi hadiah tulisan tangan, ya, it's just like semangat hari ini whatsoever, dan itu benar-benar disimpan sampai bertahun-tahun karena menurut orang tersebut hal itu bernilai. Akan tetapi itu kan sebenarnya hanya tulisan tangan, but I put my thoughts on that, ya. Aku sangat menghargai dan menganggap hal itu bernilai. Nah, kemudian bagaimana sih seharusnya kontribusi kita sebagai wanita dalam hubungan? Yang pertama, tentunya kita tidak perlu berlebih-lebihan dalam berkontribusi dalam hubungan. Karena pada dasarnya sifat laki-laki adalah ingin memprovide, ingin melakukan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik dalam hubungan. Dan yang kita harus lakukan hanyalah mengapresiasi hal tersebut. Contoh seorang suami memberikan sandang pangan papan terhadap istrinya. Ya, nggak ada salahnya kalau istrinya sesekali nyiapin makanan kesukaannya. Karena kan si suami tadi sudah banyak berkorban untuk istrinya, memberikan sandang pangan papan dan sangat-sangat bekerja keras demi istrinya. Selanjutnya, poin yang nggak kalah penting, kita nggak boleh membantu laki-laki secara finansial. Kenapa? Karena hal tersebut hanya membuat keburukan yang sifatnya kayak domino effect, ya. Awalnya mungkin sedikit kita membantu, sedikit-sedikit, lama-lama banyak, dan itu akan mengkerdilkan jiwa maskulinnya. Banyak banget aku dapat cerita bahwa seorang wanita super independent, bisnisnya super keren, ya, tapi suaminya ini nggak punya kemampuan
yang sama kayak dia. Akhirnya dia jadi insecure dan dia punya ani-ani. Itu banyak banget ceritanya. Like I've seen 100 of pattern of that. Ya, aku ngedengerin cerita tuh nggak cuman 1 2 doang. DM dari kalian tuh banyak banget ya, dan pasti similar. Case-nya tuh seperti seperti itu aja. Jadi menurut aku haram buat kita untuk membantu laki-laki secara finansial. Itu benar-benar haram banget. Dan laki-laki yang beneran laki gitu ya, yang pengen memprovide istrinya dan anaknya, mereka nggak akan menerima itu sebenarnya. Kan mereka akan merasa sangat pecundang kalau mereka sampai harus ngerepotin istrinya secara finansial. Walaupun saat ini banyak banget kayak suami yang ya quote unquote feminin ya, yang mereka ini malah pengen di provide. Menurut aku hal tersebut sangat salah dalam relasi fungsi, dan itu sangat berbahaya bagi hubungan kedua orang tersebut ke depannya, apalagi kalau mereka punya anak. Itu akan bisa membuat relasi fungsi yang salah sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, kontribusi selanjutnya yang bisa kita berikan terhadap hubungan kita dengan seorang suami, seorang pasangan laki-laki adalah dengan memberi apresiasi dan menyemangati mereka ketika mereka mungkin lelah saat bekerja dengan segala rutinitasnya. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi melalui afirmasi positif dari perkataan, dan mungkin menyiapkan sedikit minuman atau makanan kesukaannya, itu nggak apa-apa. I mean, dari apa yang mereka sudah berikan ke kita, mereka laki-laki yang provide kita, nggak ada salahnya kita membalas dengan hal-hal yang valuable tadi ya, seperti membuatkan minuman kesukaannya. It's just a cup of coffee for example. Asalkan kamu nggak mati-matian memberikan apapun itu, yang penting dia ini seneng sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri, kan bukan seperti itu konsepnya. Kemudian hal yang terakhir, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam hubungan dengan laki-laki adalah dengan memberikan mereka ruang untuk bertumbuh, memberikan mereka ruang untuk sendiri. Kenapa itu sangat diperlukan? Karena laki-laki itu membutuhkan space, membutuhkan ruang untuk menajamkan insting maskulinnya. Ya, biarkan dia ngumpul sama teman-temannya, biarkan dia mungkin sekolah lagi, biarkan dia bekerja jauh mungkin ya. Jangan kamu ganggu saat dia bekerja, jangan kamu kayak needy banget. Kenapa? Karena dia memerlukan itu untuk bertumbuh. Kalau insting maskulinnya jalan, maka yang lain juga akan mengikuti. Dia akan lebih kreatif juga dalam mencari cuan mungkin untuk memprovide kamu dan anak-anak, memprovide kamu ya bagi yang masih belum menikah. Itu akan membantu mereka untuk menajamkan insting berburu mereka. Jadi nggak ada salahnya kok memberi ruang sendiri. Walaupun kalian ada yang nanya mungkin, Kak, kalau aku memberi ruang sendiri, nanti dia selingkuh gimana? Ya, dia selingkuh berarti karena dia ini tukang selingkuh. Nggak semua cowok yang kamu beri ruang sendiri itu lantas berselingkuh. Kalau memang dia setia, ya dia akan setia. Kalau kamu tuh milihnya cheater, milih orang yang memang suka selingkuh, mau kamu tempelin 24/7 juga dia akan tetap nemu caranya untuk selingkuh. Ya, jadi beda banget. Nah, gimana sih caranya Kak supaya aku tidak nge-attract orang-orang yang tukang selingkuh? Ya simply kamu harus sadar bahwa kamu tuh berharga, dan kalau ada yang selingkuh ya nggak usah takut, kamu akan siap untuk meninggalkan orang itu. Makanya kamu juga harus berdaya, salah satunya berdaya secara finansial, sehingga kamu sangat aman dengan diri kamu sendiri dan nggak takut orang lain tuh entah mau ninggalin kamu atau apa, kamu nggak peduli. Jadilah wanita yang aman dengan dirinya sendiri, dengan atau tanpa laki-laki itu kalian masih baik-baik aja. Kalau laki-laki itu baik ya kalian sambut dengan baik, tapi kalau memang dia nggak baik ya siap-siap untuk melepaskannya. Oke? Anyway, thank you sudah nonton video ini. Aku harap video ini bisa kasih kalian insight tentang bagaimana seharusnya kalian berkontribusi dalam hubungan secara intangible tapi valuable. See you when I see you. I love you all. Bye bye. Thanks for watching to this video.